Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel MS Desa. Sebelum saya melanjutkan video tutorial, bantu subscribe channel ini, like juga videonya ya teman-teman. Oke, sesuai dengan judul video kali ini saya akan bahas lengkap beberapa tutorial. Tutorial yang pertama, cara buat surat lamaran kerja format PDF. Yang kedua, cara buat CV lamaran kerja atau daftar riwayat hidup format PDF. Yang ketiga, cara gabungkan semua lampiran menjadi satu PDF. Contoh lampirannya seperti surat lamaran kerja, CV, pas foto, foto KTP, foto ijazah, foto transkrip nilai, dan lampiran-lampiran yang lain ya teman-teman. Oke, untuk contoh surat lamaran kerja yang nantinya saya akan buat seperti ini ya teman-teman. Ini sudah gabung jadi satu. Yang di slide yang pertama di sini ada lamaran kerja. Di slide yang kedua ada CV lamaran kerja. Di slide yang ketiga ada foto 3x4. Di slide selanjutnya ada foto KTP dan kemudian ada foto ijazah atau ada transkrip nilai ya teman-teman. Kalian juga bisa gabungkan lampiran-lampiran yang lain nanti. Oke. Nah, untuk contohnya seperti ini ya teman-teman yang nantinya saya akan buat. Jadi bagi kalian yang ingin tahu cara buatnya seperti apa, kalian simak video ini, tonton videonya sampai selesai. Untuk langkah yang pertama di sini kalian perlu install satu aplikasi di Play Store. Kalian buka Play Store-nya, kemudian kalian install aplikasi yang namanya Lamaranku. Aplikasi ini sangat mudah ya teman-teman dan sangat saya rekomendasikan buat kalian yang masih awam, yang belum bisa buat surat lamaran sendiri atau tidak punya aplikasi PDF. Oke. Nanti ketika sudah terinstall, kalian buka aplikasinya, kemudian kalian pilih bahasa Indonesia karena kita berada di negara Indonesia. Lalu kita klik tombol OK. Nah, setelah terbuka aplikasinya, sebelum kita buat surat lamaran kerja maupun buat CV lamaran kerja atau daftar riwayat hidup, kita perlu mengisi biodata ya teman-teman. Kita perlu melengkapi biodata di bagian menu profil. Kalian ikuti saja semua yang saya aplikasikan di video ini. Yang pertama kita buka bagian profil, lalu kita isi atau kita lengkapi data profilnya terlebih dahulu seperti data profil biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, prestasi, seminar, bahasa, organisasi, proyek atau karya, hobi, dan media sosial yang terakhir. Jadi kenapa kita perlu mengisi data profil terlebih dahulu supaya nanti ketika kita buat surat lamaran kerja atau buat CV lamaran kerja atau daftar riwayat hidup, data profil seperti biodata dan yang lain ini akan muncul secara otomatis di dokumen surat lamaran kerja atau CV surat lamaran kerja yang kita buat ya teman-teman. Saya akan coba contohkan untuk mengisi biodata terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian biodata ini kita diminta untuk mengisi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain yang ada di sini. Kalian bisa langsung aplikasikan sambil tonton video ini ya teman-teman. Nah, untuk cara editnya kita bisa klik di bagian gambar pensil yang ada di pojok kanan bawah ini. Lalu kita tinggal isi saja dimulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya yang ada di sini. Kalian bisa ikuti saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian penulisan tentang saya ini kalian bisa tulis tentang kepribadian kalian dalam bekerja itu seperti apa. Nah, atau kalian bisa ikut samakan dengan punya saya atau juga bisa kreasi sendiri ya teman-teman. Di sini saya buat seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini kita buat tanda tangan. Kalian boleh buat tanda tangan atau kosongkan saja. Kalau kalian buat tanda tangan nanti akan otomatis muncul ya teman-teman di lembaran atau lampiran surat lamaran kerjanya. Oke, kalau sudah terisi semua baru kita tinggal simpan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman untuk biodatanya. Oke, kita lanjut ke pendidikan. Kita isi riwayat pendidikannya seperti pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kita boleh isi keduanya atau kita isi pendidikan formalnya saja. Di sini saya isi seperti SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, begitu ya teman-teman. Nah, untuk di bagian keterangan di sini itu opsional ya teman-teman, boleh kalian isi atau tidak. Di sini saya isi alamat sekolah begitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk cara pengisian data profilnya, sebagian videonya saya percepat ya teman-teman supaya tidak terlalu lama juga karena untuk pengisian data profil ini cukup banyak. Kalian bisa ikuti saja ya teman-teman. Saya rasa kalian sudah paham cara pengisian data profilnya ini.
Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, jika kita sudah mengisi semua data profil, kita masuk ke bagian menu setting ya teman-teman yang ada di pojok kanan bawah yang ini. Di halaman menu pengaturan ini yang akan tampil secara otomatis di lembaran CV maupun surat lamaran kerja itu seperti nama, tanda tangan, alamat, dan nomor telepon. Untuk jenis kelamin, agama, status kebangsaan, tinggi, berat badan, atau email pendidikan, kita bisa centang seperti ini mana yang mau kita tampilkan di lembaran CV maupun surat lamaran kerja. Begitu teman-teman. Oke, jika di bagian pengaturan ini sudah kita setting, kita lanjut ke cara buat surat lamaran kerja maupun buat CV lamaran kerja. Pertama kita buat surat lamaran kerja ya teman-teman, kita masuk ke menu surat lamaran kerja. Nah, di bagian halaman surat lamaran ini ada banyak template yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Saya akan contohkan satu ya teman-teman. Saya akan contohkan satu yang ini. Untuk mengedit ulang lembaran lamaran kerja ini, kita klik icon pensil. Lalu di sini kita bisa edit secara manual ya teman-teman di bagian lembaran lamaran kerjanya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon itu akan secara otomatis terisi ya teman-teman. Jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang mau kalian ubah, kalian bisa edit secara manual seperti ini sesuai dengan bahasa kalian masing-masing ya teman-teman. Atau kita bisa isi form di atas ini ya teman-teman, seperti tanggal surat, kota atau kabupaten kita itu di mana, sumber lowongan kerjanya itu berasal dari mana, terus nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya di mana, kemudian posisi pekerjaan yang dilamar itu di bagian apa. Dan jika kita mengisi bagian form, maka akan secara otomatis tertulis juga di bagian lembaran kerjanya seperti yang kalian lihat ini teman-teman. Kita edit semua apa yang perlu kita edit dan apa yang perlu kita hapus, tulisannya kita hapus ya teman-teman. Dan jika dirasa semuanya sudah cukup, sudah benar, atau tidak perlu ada yang ditambah lagi, kita bisa langsung simpan surat lamaran kerja ini ya teman-teman. Kita klik tombol proses, kemudian kasih nama untuk file yang ingin kita simpan. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Kita tunggu sampai proses simpannya berhasil. Biasanya muncul iklan ya teman-teman karena ini aplikasi gratisan. Kemudian kita klik tombol download. Kita download terlebih dahulu untuk filenya. Dan kita coba lihat untuk hasilnya ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sudah lengkap ya teman-teman beserta tanda tangannya. Oke, sekarang kita lanjut cara buat CV lamaran kerja atau daftar riwayat hidupnya. Kita masuk ke menu buat CV yang ini. Lalu di sini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Saya akan contohkan satu template yang ini ya teman-teman, yang warna biru ini. Kemudian di sini kita ubah terlebih dahulu untuk bahasanya ya teman-teman. Kita ubah ke bahasa Indonesia supaya lebih gampang. Oke, selanjutnya kita kasih foto terlebih dahulu. Kasih foto 3x4 atau 4x6. Kita klik di bagian foto ini. Nanti kita akan diarahkan ke galeri dan kita pasang saja fotonya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dan untuk cara mengisi lembaran CV-nya, kita bisa tekan dan tahan bagian menu yang ada di bawah ini. Lalu kita tinggal geser saja seperti ini teman-teman. Apa saja yang ingin kita tampilkan di lembaran CV ini ya teman-teman. Kalau semuanya dirasa sudah cukup, sudah benar, kita bisa edit kembali di garis 3 di pojok kanan atas ini. Kita bisa edit seperti huruf, ukuran huruf, pengaturan halaman, jarak, warna, bentuk foto, dan yang lain ya teman-teman. Seperti font juga bisa kita setting kembali ya teman-teman. Kalau sudah semua, sudah cukup, sudah dirasa cukup, kita bisa langsung simpan lembaran CV ini ya teman-teman. Kita klik tombol simpan di garis 3 yang ini. Kemudian kita klik tombol simpan. Lalu kita tulis nama filenya ya teman-teman. Kita tulis nama filenya. Lalu kita bisa atur format, kemudian kualitasnya ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung simpan file CV ini.
Kita klik tombol simpan, kemudian kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Biasanya muncul iklan ya teman-teman, kita skip saja iklannya. Kemudian kita klik tombol download dan saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga, cara menggabungkan semua lampiran dokumennya menjadi satu PDF. Sebelum kita menggabungkan semua lampiran dokumen PDF-nya, kita ubah terlebih dahulu file yang masih berbentuk foto menjadi format PDF seperti foto KTP, foto ijazah, foto transkrip nilai, foto 3x4 atau foto lampiran yang lain. Caranya kita masuk ke menu Image to PDF, kemudian kita masukkan semua foto yang ingin kita ubah menjadi format PDF di bagian icon gambar ini. Kemudian kita masukkan satu persatu seperti foto 3x4, foto KTP, transkrip nilai, ijazah, semuanya ya teman-teman. Lampiran yang berbentuk foto kita jadikan PDF terlebih dahulu. Jika semua lampiran foto sudah lengkap, kita isi di sini, lalu kita simpan, kita klik di bagian icon simpan yang ada di pojok kanan atas ini ya teman-teman. Kemudian kita isi nama filenya, lalu kita klik tombol simpan. Kemudian kita klik tombol download. Oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Semua lampiran fotonya sudah menjadi format PDF. Oke, sekarang kita lanjut ke cara menggabungkan semua lampiran dokumen PDF-nya ya teman-teman. Kita gabungkan semua mulai dari surat lamaran kerja, CV, atau daftar riwayat hidup, dan lampiran yang ketiga. Untuk cara menggabungkan semua lampiran PDF-nya, kita masuk ke bagian menu Join PDF yang ini teman-teman. Langkah selanjutnya di sini ada icon plus. Yang ini teman-teman, kita klik saja di icon plus ini. Kemudian kita masukkan semua file dokumen PDF-nya ya teman-teman. Mulai dari yang pertama itu lamaran kerja, CV, kemudian lampiran ketiga seperti foto KTP, foto ijazah, atau foto yang lain itu ya teman-teman. Jika ada posisi dokumen PDF-nya yang kurang sesuai urutannya, kita bisa tekan garis 2, kemudian kita atur urutannya yang sesuai ya teman-teman. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa langsung simpan semua yang ingin digabungkan menjadi satu PDF ini. Kemudian kita buat nama filenya, lalu kita klik tombol simpan, kemudian kita download. Oke, seperti apa hasilnya? Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Surat lamaran ini yang sudah kita buat secara lengkap, sudah bisa langsung dikirim melalui online ya teman-teman, sesuai dengan kerja yang ingin kalian tuju. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, like videonya jika video ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke, terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Bye-bye.